siang Sobat GBM, selamat bergabung di Instagram Live GBM Talk bersama dengan saya Dr. Feby Radiani. GBM Talk adalah program terbaru yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Geraha Bakti Medika dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan mengangkat topik-topik kesehatan. Nah, Geraha Bakti Medika berlokasi di daerah Jalan Bypass Sida Bagus Mantra di Desa Negari Banjarangkan, Klungkung. Oleh karena itu, kita akan melakukan GBM Talk secara rutin. Follow Instagram kami di @gerahbaktimedika, GRHA. Selain itu, rumah sakit kami juga sudah difasilitasi dengan klinik kecantikan loh. Untuk kalian yang mau melakukan treatment kesehatan wajah, follow terus Instagram kami di @gerahprincess.gbm, grha_princess.gbm. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas suatu topik kesehatan yang menarik, yaitu topik kesehatan mata. Mata adalah organ yang berfungsi untuk melihat. Walaupun fungsinya sangat penting, tapi seringkali kesehatan mata masih diabaikan oleh masyarakat. Sehingga banyak terjadi gangguan penglihatan sampai dengan penyakit mata. Salah satunya adalah pandangan kabur. Mata kabur adalah salah satu penyebab banyak pasien yang datang ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Salah satu penyebabnya adalah kelainan refraksi. Nah, apa itu kelainan refraksi? Oleh karena itu sudah hadir bersama kita pada siang hari ini narasumber dokter spesialis mata. Selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Kita kenalan dulu ya dok ya. Iya, silakan. Beliau adalah Dr. Maderian Ananta, MDiomed spesialis mata. Beliau menyelesaikan profesi dokter umum di Universitas Udayana, lalu melanjutkan profesi dokter spesialis mata di Universitas Udayana dan menambahkan keilmuannya yaitu melakukan fellowship fakoemulsifikasi di Klinik Mata Umum Gresik. Fakoemulsifikasi ini adalah salah satu teknik operasi katarak yang modern. Oke, hari ini kita akan berbincang mengenai pandangan kabur ya dok ya? Iya. Oke. Banyak pasien yang datang itu kondisinya dengan pandangannya kabur. Sebenarnya apa sih yang terjadi di mata kalau pasien mengalami keluhan seperti itu dokter? Iya, jadi di dalam praktek sehari-hari kita sebagai dokter mata kedatangan pasien yang mengeluh penglihatan kaburnya adalah satu yang paling tinggi lah kalau dari semua keluhan yang membawa pasien untuk datang ke poliklinik mata. Jadi biasanya pasien mengeluh pandangannya kabur atau berbayang atau berembun atau seperti berasap atau juga kadang seperti melihat ada benda yang terbang di pandangan mereka. Jadi itu yang seringkali mengganggu pasien tersebut sehingga dia datang ke kita untuk mencari pertolongan, untuk mengetahui apa penyebabnya dan apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Oke ya, jadi banyak yang nggak hanya pandangan kabur, kadang juga melihat kayak benda-benda berjalan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau penyebab dari keluhan-keluhan tersebut itu apa sih dok untuk pandangan kabur dan lain-lain? Jadi kalau untuk pandangan kabur itu di dalam mata itu ada media refraksi namanya dari depan sampai ke saraf mata ya. Jadi biasanya pandangan kabur itu adalah gangguan pada media refraksi. Biasanya ada kekeruhan pada media refraksi ya. Misalnya pada kornea ada luka, menyebabkan ada bekas luka di sana menyebabkan kabur. Terus di lensa mungkin biasanya ada kekeruhan, kita sebut sebagai katarak. Katarak ini yang umum sekali dialami oleh pasien-pasien yang berusia tua ya, di atas 50 tahun. Tapi semakin berkembangnya zaman, makin sering kita temui pasien yang berumur 40 tahun sudah katarak yang perlu dilakukan tindakan operasi. Kemudian di bagian belakang ada cairan bola mata, dia biasanya ada perdarahan, ada kekeruhan, bisa akibat benturan atau trauma, atau juga karena komplikasi dari penyakit lain, misalnya kencing manis. Untuk di saraf matanya sendiri, di retina namanya kita sebut ya, kalau saraf mata itu bisa mengalami kerusakan, biasanya sih akibat komplikasi dari penyakit-penyakit sistemik seperti kencing manis, darah tinggi, maupun kelainan dari yang berhubungan dengan umur. Jadi ada degenerasi dari retina. Kemudian di belakangnya saraf mata atau retina ada juga saraf optik. Jadi saraf optik ini fungsinya dia menghubungkan antara bola mata sampai ke otak. Di sini juga bisa mengalami gangguan berupa penekanan biasanya oleh tumor yang ada di belakang bola mata ataupun di dalam otak. Itu sih yang sering. Jadi cukup banyak penyebabnya dok ya, mulai dari gambar. Kalau misalnya teman-teman lagi iseng lihat di Google anatomi mata itu seperti apa, jadi penyebab
keluhan-keluhan mata itu nggak cuma karena katarak aja mungkin yang terkena atau mata minus aja. Jadi sebenarnya banyak, tergantung dari anatomi mana yang terkena ya dok ya. Benar Mulai sekali. dari yang depan, kornea, lalu ada lensa mata, lalu ada cairan mata, terus ke belakang lagi ke retina sampai ke persyarafannya. Kalau ada salah satu gangguan di lokasi tersebut pasti akan menimbulkan gejala ya dok ya. Iya, benar sekali. Nah, secara umum tadi gejalanya bisa pandangan kabur, buram, dan lain-lain. Bagaimana cara kita membedakan, oh pandangan kabur saya ini gara-gara penyakit ini loh atau gimana? Itu bagaimana biasanya? Ya, jadi untuk membedakannya ini sebenarnya kita perlu pemeriksaan, tapi untuk di rumah mungkin yang pertama kita harus tahu ya kaburnya satu mata atau dua mata. Nah ini nanti bisa dicek sendiri. Jadi rasanya kalau kita melihat dengan dua mata rasanya sih normal-normal aja ya. Tapi ini yang justru menjadi sebab kenapa pasien itu datang dalam keadaan terlambat ya, karena salah satu matanya kabur dan mata sebelahnya adalah masih normal. Jadi ngerasanya masih normal nih ngelihat dia. Iya, jadi ketahuannya ternyata kok agak aneh rasanya setelah dia nutup mata, jadi ditutup kok beda kanan sama kiri. Nah itu nanti di sana baru biasanya mereka sadar ada gangguan pada salah satu matanya. Itu sih bisa dilihat, nanti dicoba sendiri di rumah dengan bergantian menutup mata kanan dan kiri, apakah kualitas penglihatannya sama atau tidak. Terus yang kedua mungkin membandingkan dulu dengan untuk anak-anak ya, untuk seumuran anak, jadi bandingkan misalnya dengan saudara atau tetangga, kira-kira bisa sih nggak dia ngelihat pada jarak tertentu ya. Jadi kok misalnya rasanya sih itu bisa nggak lihat, bisa hurufnya lihat, ternyata kok saya nggak bisa ya, atau anak saya nggak bisa ya, kita harus sudah curiga di sana. Terus yang ketiga lagi biasanya dari jarak pandangnya dia, kalau dia biasanya kan kalau yang sering kan kabur waktu lihat jauh ya, jadi anak-anak seringnya nonton TV-nya deket-deket banget. Nah, kita udah curiga, kok deket banget anak saya nonton. Nah kita harus curiga, aware di sana ya, ada masalah pada anaknya ya. Kemudian juga biasanya sih ada tanda-tanda kelelahan mata juga, biasanya anak sering berkedip-kedip dia. Nah itu udah ngerasa ini dia. Mata itu harus hati-hati juga. Harus hati-hati ya, udah ada tanda-tanda lah seperti ini. Jadi kalau bisa ngerasa ada mata yang nggak enak, penglihatan kabur, harusnya sih kita segera periksakan ke fasilitas kesehatan terpercaya sehingga bisa ketahuan apa penyebabnya. Jadi gitu ya teman-temannya, kalau misalnya yang masih sudah usia remaja atau dewasa, kalau mulai rasa nggak enak di matanya, coba ditutup salah satu mata, dibandingkan kanan dan kiri. Karena kalau kedua mata lihat, mungkin tuh masih kompensasi namanya, jadi kita masih biasa aja. Tapi ketika salah satu mata ditutup, itu baru terlihat perbedaannya ya dok ya. Iya, benar sekali. Nah yang menjadi hal unik nih kalau pada anak-anak ya dok ya, kadang yang mengetahui itu malah gurunya di sekolah. Benar sekali. Anaknya biasa duduk di nomor 3, tiba-tiba bisa nggak ngelihat di nomor 3, dia maju ke depan gitu ya dok ya. Iya. Memicingkan apa ya, kayak matanya tuh dikecilin gitu dia. Itu memang prosesnya gimana dok kalau matanya dikecilkan gitu, memang lebih kelihatan ya dok? Iya, jadi kalau dalam ilmu refraksi, jadi ketika kita memicingkan mata itu ukuran pupil akan jadi lebih kecil sehingga akan bisa mengurangi aberasi sferis, aberasi kromatis, sehingga bisa melihat lebih jelas, tapi hanya untuk sementara. Jadi tidak akan bisa bertahan terus-terusan karena memang ada kelainan refraksi biasanya pada mata anak tersebut, sehingga sebaiknya memang harus dilakukan koreksi atau bantuan dengan kacamata. Terus tadi ada hal yang menarik juga, kita ngomong tentang kelainan refraksi, mungkin paling sering ya dok ya, kalau teman-teman mungkin awamnya mata minus, mata plus gitu ya dok. Kalau untuk kasus tersebut yang kelainan refraksi itu sebenarnya apa sih yang terjadi yang menyebabkan seseorang ini matanya minus, itu apa yang terjadi prosesnya di mata? Pada mata minus atau kelainan refraksi, faktor yang paling besar pengaruhnya adalah keturunan. Jadi nomor satu adalah faktor keturunan. Jadi apabila orang tua, kakek, nenek juga punya riwayat kelainan refraksi seperti mata minus, mata plus, silinder, biasanya akan diturunkan pada anaknya. Genetiknya juga ya? Ada genetik yang justru berperan paling besar. Jadi kalau dari penelitian ras Asia Timur ya yang paling banyak, prevalensinya paling tinggi sekali untuk kelainan refraksi. Yang kedua adalah pengaruhnya faktor dari lingkungan dan kebiasaan sehari-hari. Jadi yang di sini dikatakan diturunkan adalah ini, melihat dekat, kebiasaan melihat dekat. Jadi pergeseran zaman ini membuat aktivitasnya bergeser dari lebih banyak di luar ruangan menjadi di dalam ruangan. Di dalam ruangan aktivitas kita otomatis jaraknya akan lebih pendek. Mulai dari baca buku, baca laporan,
sampai dengan aktivitas di depan layar komputer. Itu akan mempengaruhi dan memperberat dan mempercepat peningkatan ukuran dari kacamata dari orang tersebut. Oke, ya, apalagi di zaman sekarang ya, lagi masa pandemi COVID, semua kegiatan pelajaran, terus bekerja semua di rumah, jadi mau tidak mau kita harus berpegangan dengan namanya laptop dan namanya handphone tuh setiap saat ya. Memang sebenarnya Dok, berapa sih seharusnya lama kita untuk memandang atau screen time itu? Apakah berpengaruh sekali dengan kesehatan mata? Itu kan mitos dan fakta yang paling sering ditanyakan itu Dokter. Iya, jadi kalau seharusnya dalam teorinya sih mata itu kuat dia untuk melihat dekat itu dalam waktu hanya 20 menit. Oh, hanya 20 menit. Hanya 20 menit ya loh. Berapa lama nih kalau ngeliatin handphone ya? Kayaknya lebih banget. Lebih pasti ya. Jadi dalam penelitian dia memang bertahannya hanya 20 menit, tapi batas akhirnya adalah sampai di 2 jam berturut-turut. Jadi biasanya setelah 20 menit ada saran kita kenal sebagai rule of 20. Jadi aturannya 20 20 20 ya. Jadi setiap 20 menit memandang komputer kita harus melihat ke arah yang jauh 20 kaki. Kalau dalam satuan dari Eropa kan 20 kaki ya. Kalau di sini sekitar 6 meter selama minimal 20 detik. Jadi kita memberikan relaksasi untuk mata. Dia otot-otot dalam bola mata akan bekerja lebih rileks, setelah itu bisa lanjut kembali. Kemudian biasanya maksimal sih 2 jam sebenarnya ya, maksimal 2 jam. Setelah itu kita harus istirahat minimal 20 menit. Bisa kita harus ambil minum untuk rehidrasi juga, ke toilet bisa juga. Kemudian apabila kantornya yang bagus dilengkapi dengan ada taman biasanya warnanya yang ada tanaman berwarna hijau deh. Warna hijau adalah warna yang membuat mata tuh rileks dia. Oh, berarti itu nggak mitos ya Doknya, banyak yang bilang kalau habis matanya memandang handphone terus menerus lihat yang hijau-hijau ternyata itu berpengaruh ya Dok untuk relaksasi. Oke, jadi ingat itu teman-teman ada info dari Dokter Rian bahwa ada namanya rule of 20. Jadi kalau misalnya kalian sudah berlebihan, screening time-nya di depan komputer sampai 2 jam lah ya, kurang lebih harusnya maksimal kita buat 2 jam setiap sesi. Kita istirahat dulu 20 menit cukup ya, 20 menit cukup, lalu kita melihat ke jarak yang jauh, kalau misalnya ada taman di rumah atau pantai yang dekat pantai rumahnya beruntung banget itu, berarti 20 kaki jaraknya itu sekitar 6 meter di Indonesia ya. Memandang jauh untuk merelaksasi selama 20 menit kurang lebih ya. Jadi itu teman-teman bahwa hal itu penting, jadi jangan disepelekan, apalagi kalian lagi workaholic di rumah, ngejar target, deadline, berjam-jam depan komputer, harus tetap perhatikan kesehatan matanya. Iya, benar sekali. Ya. Oke. Lalu yang kedua tadi yang unik sekali bahwa ternyata memang diturunkan secara genetik ya Dok ya. Benar sekali. Lalu dokter ada lagi banyak mitos dan faktanya juga Dok. Kalau misalnya anak kecil itu dia sudah pakai kacamata, maksudnya sudah mengalami gangguan penglihatan. Banyak orang tua yang bilang udah nggak usah pakai kacamata, nanti malah makin nambah minusnya. Itu benar atau enggak Dok? Iya, jadi kalau anak-anak ada kelainan refraksi biasanya sih dia nggak bisa lihat jauh ya. Nah, kita curiga ini mungkin minus atau plus atau silinder. Jadi kita harus koreksi dengan kacamata. Kemudian kalau keluhannya dia hanya kabur melihat jauh, jadi kacamata dipakai hanya untuk melihat jauh ya. Jadi kalau dia melihat dekat, melihat laptop, komputer itu nggak perlu dipakai. Jadi matanya masih bagus. Jadi mengurangi kelelahan juga pada wajah dan sekitar mata yang menahan beban kacamatanya itu. Itu yang pertama. Kemudian apabila ininya dipakai terus supaya minusnya sih tidak nambah ya, tapi kalau kita dominan ya melihat dekat itu dikatakan akan mempengaruhi progresivitas dari minusnya tersebut. Semakin sering melihat dekat ya. Iya, melihat dekat ya. Jadi mulai dari baca buku, baca koran, mau di depannya buku atau koran atau di depannya laptop, komputer, HP sama aja. Jadi melihat dekat itu yang ini membuat otot mata di dalam bola mata itu bekerja keras. Itu yang akan diduga sebagai pemicu dari peningkatan dari ukuran minusnya. Kalau misalnya zaman sekarang sering banget ya baca deket, apalagi sambil tiduran berarti mempengaruhi ya Dok ya. Kalau menurut dokter berarti jarak baca atau jarak kita melihat sesuatu itu sebenarnya yang idealnya berapa? Dari ininya sih titik dekat mata tuh yang ini ada sekitar 30 sampai 50 cm sih ininya. 30 sampai 50 cm. Untuk dekatnya. Ya. Cuman harus dibantu cahaya ruangan harus terang. Kemudian apabila melihat tablet
HP harus diredupkan karena sinar dari layar monitor itu yang akan terang kan justru membuat mata akan makin cepat lelah. Oh gitu ya, jadi yang suka ngelihat di tempat-tempat gelap itu harus mulai dikoreksi ya. Benar sekali. Dan jaraknya 30-60 cm ya dok ya, Iya. idealnya. Tapi lebih baik juga dengan posisi yang ergonomis ya, kita sambil duduk, benar-benar tegak lurus, jangan sambil tidur-tiduran. Iya, karena juga ya, kalau tidur otomatis jarak akan makin dekat ya. Belum lagi ketiduran. Iya, sampai nempel di mata. Nah ya itu ya teman-temannya, jadi banyak banget hal yang mungkin menurut kita sepele atau sederhana itu sering terus-menerus dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Apakah sudah ada pertanyaan? Kurang lebih ya, coba kita lihat dulu. Oke. Ini masuk ke via chat ya buat teman-teman yang mau berdiskusi langsung dengan dokternya. Silakan tulis di kolom chatnya. Nanti akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, buat pertanyaan yang paling bagus dan paling cepat juga menanyakannya, 3 pemilihnya akan kita berikan merchandise unik. Nanti akan dihubungi oleh para panitia dari sini ya. Oke, wah sudah banyak nih pertanyaan yang masuk ke DM saya. Kita baca satu persatu ya. Iya, silakan. Oke, dok, saya mau tanya, pasangan saya sudah sepekan terakhir mengalami pusing dan buram pada penglihatan. Dan setelah saya cek mata ke optik, ternyata hasilnya yang kiri minus 1,5, yang kanan minus 1. Minus 1,25, yang kiri minus 1,5, yang kanan minus 1,25. Apakah itu diharuskan menggunakan kacamata atau ada opsi lain ya dok? Dan apakah dengan memakan wortel rutin bisa sembuh? Wah, ini mitos dan fakta juga termasuk memakan wortel nih dok. Iya, jadi untuk ukuran kacamata dia kalau minus tentunya pasiennya akan mengeluh kabur untuk melihat jauh. Jadi tentunya dipakai kacanya adalah saat perlu melihat jauh. Jadi bisa saat berjalan atau saat mendengarkan presentasi itu dipakai supaya penglihatan itu bisa fokus untuk melihat tulisan atau benda di depan ya. Nah, terus kemudian harus terus dipakai kalau untuk melihat dekat tidak perlu sih. Tidak perlu ya. Oke, ini juga mungkin masih salah kaprah ya, masih masyarakat belum tahu kalau dia minus itu berarti rabun jauh ya dok ya, menggunakan bantuan kacamata untuk melihat pandangan jauh. Ketika dia pandangan dekat masih bisa baca ya silahkan istirahatkan dulu, dilepas gitu ya dok ya. Nah, itu yang mata minus. Kita balik lagi ke diskusi dok, kalau mata minus. Kalau misalnya mata plus itu bagaimana dok? Apakah ada bedanya? Jadi kalau plus itu bisa kelainan refraksi atau kelainan akomodasi ya. Jadi kalau yang plus kita sebut sebagai hipermetrop itu biasanya pasiennya kaburnya jauh sama deket dia. Jadi dia lebih sering ngerasa terganggu deket sih karena lihat teman-temannya kok enak-enak aja lihat deket saya kok kabur ya. Jadi dia biasanya lebih sering waktu deket kok kabur ya dok. Nah itu biasanya sih pada bisa terjadi pada semua umur, mulai pada anak-anak sampai orang dewasa. Nah itu kalau kacamata pasien yang menggunakan kacamata plus sebelum umur 40 tahun dia lebih terganggu ya karena deket dia kabur, jauh juga kabur, jadi harus pakai terus-terusan dia. Jadi terus-terusan itu kita sebut sebagai kelainan refraksi. Kalau yang kedua ada namanya kacamata plus, itu kelainan akomodasi. Itu biasa diderita pada pasien yang berusia lebih dari 40 tahun. Jadi pada pasien yang berusia lebih dari 40 tahun atau mungkin di dekat 40 sudah mulai biasanya di usia 38, 39 dia bisa mengeluh, saya jauh terang loh dok, tapi baca tulisan di HP atau baca koran udah mulai kabur. Nah, harus dijauhin sedikit baru mau terang. Nah, ketika sudah ada keluhan seperti itu ada di pikiran kita udah ada, oh ini presbiopia namanya atau kelainan akomodasi. Mata tua. Jadi di dalam bola mata ada terdapat otot-otot akomodasi di sana yang sudah mulai menurun fungsinya dan biasanya gradual atau bertahap ya. Jadi biasanya udah umur 40 tahun dia pakai ukuran plus 1. Terus datang lagi nih 2 tahun kok udah nggak cocok ya dok kaca saya. Setelah diperiksa ternyata naiknya seperempat biasa 1,25. Dia tanya lagi, ini akan terus naik seperti ini dok? Oh iya, karena ini namanya kelainan akomodasi, memang bagian dari proses penuaan kita. Jadi kalau kita mudanya matanya masih normal untuk melihat jauh, usia 40 pasti mulai ada gangguan untuk melihat dekat. Jadi ini bertahap, jadi umur 40, 45 sampai di usia 60 tahun ke atas dia akan tetap di ukuran plus 3 biasanya. Jadi jangan kalau udah presbiopia jangan panik ya. Kok naik terus dok tiap 2 tahun sampai 3 tahun? Ya memang bagian dari proses penuaan sih. Jadi proses regenerasi ya di atas usia 40 tahun wajar terjadi kasus mata tua atau presbiopi dan meningkat terus sampai ke 60 tahun biasanya udah plus 3 ya. Plus 3 dia. Seiring bertambah seperti itu. Sama tadi dok pertanyaannya
apakah bisa sembuh dengan makan wortel? Oh, ini kayaknya ibu-ibu tuh yang sering tiap hari masakin anak wortel biar harapannya nggak pakai kacamata, itu mitos atau fakta? Iya, kok yang wortel itu dia kan kita harapkan vitamin A sama antioksidannya, dia biasanya berperan pada makanan untuk saraf mata ya, tapi dia tidak bisa menyembuhkan mata minus atau kelainan refraksi lainnya. Dia memang bagus untuk saraf mata atau retina, cuman untuk terapi dia bukan untuk terapinya, bukan option. Even kacamata pun bukan terapi ya. Kacamata itu adalah alat bantu, jadi itu yang perlu diluruskan. Jadi jangan berharap kita pakai kacamata minusnya akan hilang nih, itu nggak bisa. Jadi untuk minusnya akan hilang apabila dilakukan suatu tindakan, misalnya berupa operasi mulai dari lasik maupun bedah refraktif yang lain. Oke, jadi kacamata itu adalah salah satu alat untuk membantu mengurangi gejalanya ya dok iya, ya. Biar lebih jelas. Dan kalau berbicara tentang wortel itu dia memang banyak sekali kandungan pentingnya di nutrisi di dalam wortel. Tapi bukan menyembuhkan ya, kalau misalnya memang dia sudah mengalami kelainan refraksi ya akan tetap mengalami kelainan refraksi dengan bantuan kacamata dan lain-lain. Wortel itu kalau memang dari dini makan wortel ya baik untuk mencegah setidaknya ya dok ya. Bisa. Tapi kalau sudah ada genetik di keluarga ya itu tidak bisa dipungkiri. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Lalu pertanyaan kedua, dok, kenapa mata ibu saya kalau melihat lampu itu warnanya orange kemerah-merahan, padahal lampunya warna putih? Wah ini bagus pertanyaannya. Iya, jadi biasanya kalau untuk ibu-ibu atau orang tua, biasanya mulai umur 50 tahun saya sudah ada perubahan dari warna lensa ya. Jadi lensa itu normalnya waktu kita masih muda warnanya jernih dia. Kita bisa melihat lensa warnanya jernih, tapi dia bisa kita lihat ya. Jadi jernihnya bukan bening banget ya. Bisa kita lihat dengan mata telanjang, bisa kita lihat warnanya, tapi dia jernih. Nah, kita melihatnya bersih. Nah, mungkin pada kasus ini untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya mulai 40, 50, dia mulai ada perubahan dari warna lensa. Jadi bagian dari proses penuaan lensa, dia mungkin adalah salah satu gejala dari katarak stadium dini. Nah, jadi lensa yang warnanya jernih berubah menjadi kuning, gitu. Nanti lama-lama akan keruh. Jadi awalnya kayak pakai filter mungkin ya. Jadi kalau kita lihat normal waktu masih muda kan warnanya terang ini. Kalau udah tua mungkin kayak pakai filter di IG kan. Jadi kayak filter mode senja deh jadinya deh. Tapi sepanjang hari. Itu gampangnya istilahnya. Mungkin ada kataraknya, mungkin bisa diperiksakan dulu. Apabila masih stadium awal mungkin bisa diobati untuk mencegah kataraknya tambah tebal. Jadi tapi bukan untuk menghilangkan. Hanya untuk mencegah. Ya, jadi buat yang bertanya tadi ada namanya nggak ya? Pokoknya kalau misalnya tadi dia melihat ibunya mengeluh kalau misalnya matanya sudah warnanya kayak pakai filter gitu, jadi ke orange kayak gitu, jadi sebaiknya langsung diperiksakan ke dokter spesialis mata. Nanti akan ada beberapa pemeriksaan ya dok ya. Nah, berbicara mengenai pemeriksaan, ketika di polimata tuh apa aja sih yang akan diperiksa biasanya dok? Jadi yang di polimata ada beberapa alat pemeriksaan, umumnya sih di mata karena organnya kecil ya, jadi perlu banyak alat untuk melihat sesuatu di dalam bola mata. Jadi di sini alat pemeriksaannya sudah lumayan lengkap. Jadi kita cek tajam penglihatannya. Jadi tajam penglihatan itu ngeceknya dengan melihat huruf-huruf ya, biasanya dari jarak 3-6 meter. Nanti disesuaikan besar hurufnya sesuai dengan jarak yang kita punya. Apakah termasuk normal atau apa tidak. Kemudian kita bisa lihat struktur bola mata dengan pemeriksaan slit lamp namanya. Jadi pasiennya biasanya disuruh taruh dagunya di alat. Kemudian ada lampu yang bergerak, di sana dokternya mengevaluasi keadaan bagian depan dari bola mata, ada masalah atau tidak. Untuk melihat bola mata bagian belakang, ada alat-alat lain, misalnya kita pakai funduskopi namanya untuk melihat retina dari. Kemudian untuk menilai tekanan bola mata, kita ada alat untuk mengukur tekanan bola mata, untuk mengetahui apakah seseorang punya faktor resiko glaukoma atau tidak. Ya, jadi kalau nanti datang ke dokter mata, kita akan dievaluasi ya dok ya. Dievaluasi mulai pertama adalah tajam penglihatannya apa enggak. Jadi biasanya yang disuruh berdiri dengan jarak kurang lebih 6 meter. Kita ngelihat ada grafik gitu ya, mungkin teman-teman sudah pernah ke dokter mata atau mungkin ke optik, pasti disuruh melihat, membaca sejauh mana kita bisa membacanya. Nah, setelah itu baru ke pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan slit lamp ya. Mungkin nanti pada pasien yang tadi yang ibunya mengalami perubahan warna itu bisa dievaluasi lagi dengan slit lamp ya, dilihat bagaimana korneanya, lensanya, bagian dalam mata itu apakah ada kekeruhan atau tidak ya, baru ke pemeriksaan selanjutnya. Jadi lebih baik segera periksakan ke dokter spesialis mata ya.
Kalau misalnya memang itu tadi kurang lebih gejala katarak ya dok ya. Iya. Nanti bisa kalau masih stadium yang awal itu masih bisa dicegah, tapi kalau ternyata sudah matur sekali itu tindakannya ada lagi ya dok. Mungkin pembedahan yang disarankan. Oke, nanti kita bahas lagi mengenai katarak ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dok, untuk anak usia 4-5 tahun itu punya min dan silinder, itu penyebabnya apa ya? Dan bagaimana cara mengedukasi anak yang baik agar menghilangkan kebiasaan buruk sehingga tidak mengganggu penglihatannya? Iya, jadi anak umur 4-5 tahunnya dia ini lagi masa pertumbuhannya, baik dari badannya, otaknya, sampai di pertumbuhan bola mata ya. Ini normalnya bayi lahir matanya kecil, nggak langsung gede, ukurannya nggak langsung sama seperti orang dewasa. Dia kecil dulu, seiring bertambahnya pertumbuhan, bola mata juga ikut tumbuh atau berkembang ya. Nah, yang inilah masa-masa seperti ini, apabila punya faktor genetik keturunan itu harus lebih waspada, karena 60% atau 2/3 lah penyebab dari miopia adalah ini faktor keturunan untuk kelainan refraksi itu. Terus yang kedua adalah faktor kebiasaan. Jadi kalau anak-anak dulu mungkin mainnya di luar ya. Beda dengan sekarang lebih banyak menghabiskan waktu dalam ruangan. Biasanya mainnya jadi lebih ini deh, nggak jauh dari HP, TV. Nah itu yang menjadi faktor timbulnya kelainan refraksi. Terus yang perlu diwaspadai sini lah, kalau orang dewasa 2 jam sudah lelah ya di depan layar monitor, ternyata anak-anak punya kecenderungan dia lebih kuat. Gitu ya, saya baru tahu juga ini. Jadi anak-anak tuh kecenderungan lebih kuat, matanya lebih kuat bertahan di depan layar. Jadi kita sebagai orang tua yang harus mengingatkan. Jadi memang sih batasnya 2 jam, tapi sebisa mungkin di split misalnya. Kalau mau ini mungkin sekolah online dulu udah 2 jam, istirahat dulu, ajak main atau aktivitas yang lain di luar ruangan. Mungkin mau lagi 1 jam boleh, sorenya atau malamnya masih bisa 1 jam. Jadi jangan berturut-turut lah waktu di split kalau emang mau ini, atau mau dikurangi 30 menit diajarin bisa juga, biar lebih sedikit lagi waktunya di depan layar monitor. Oke ya. Jadi itu jawabannya yang pertama tadi, kenapa anak pada usia 4-5 tahun minus dan silinder, karena tadi perkembangan bola mata juga akan bertumbuh seiring usia ya. Jadi semakin memanjang itu akan membuat bayangan jatuh mungkin di depan atau di belakang retina, menimbulkan gejala pandangan kabur sehingga jadi minus, plus atau silindris. Yang pertama. Dan yang kedua, untuk mengedukasinya kembali lagi kepada orang tua yang mereka yang harus mengingatkan dan memberikan contoh, apalagi di era pandemi seperti ini di mana semua kegiatan kita harus mengharuskan kita menggunakan gadget. Ya, kalau memang sekolahnya secara online, maksimalkan waktu untuk sekolah online itu biasanya sih 2 jam gitu ya sesinya. Lalu ajak anak untuk main, orang tua juga meluangkan waktunya untuk jangan main handphone juga, orang tua nanti akan dicontoh ya. Jangan memberikan handphone terus. Kegiatannya dialihkan dulu, baru kalau memang ada les lagi baru silakan kembali. Yang penting di sela waktunya ya, di sela waktunya, dan dengan kegiatan lebih baik sih kegiatan outdoor ya. Kegiatan outdoor lebih baik ya, tadi yang melihat lebih jauh itu ya, untuk melihat taman, bermain di luar gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dok, saya bekerja 6-8 jam di depan komputer, terkadang kaku di belakang kepala dan leher, dok. Kira-kira bagaimana cara mengurangi eye strain tersebut, dokter? Ya, jadi biasanya sekarang pekerjaannya kan work from home ya. Jadi sebagian besar waktu di rumah, tapi tetap harus kerja di depan komputer ya, atau di depan gadget. Nah itu menimbulkan gejala namanya eye strain atau kelelahan mata. Nah ini untuk mencegahnya ya baik lagi tadi rule 20 ya. Rule 20 tiap 20 menit kita harus melihat jauh 20 kaki selama minimal 20 detik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, posisi kalau ada komputer, seringkali komputernya malah ngadepnya ke atas ya, jadi kita ngeliatnya lebih silau. Jadi ada saran komputer itu adalah sedikit tilt down dia, jadi mengurangi intensitas cahaya sehingga mata kita tidak gampang lelah. Terus yang ketiga adalah jarak monitor dari kita itu sekitar 25 inci, mungkin 60 cm atau enggak kasarnya sepanjang lengan kita ya. Jadi minimal itu dia biar bisa mengurangi jarak ya, biar nggak terlalu dekat lah dengan mata, itu sih. Kemudian ya rule 20 balik lagi istirahat, ya, di split waktunya, ya. Relaksasi dulu itu aja. Kemudian
Kalau ada obat tetes mata, kita pakai artificial eye tears namanya. Jadi tetes mata itu fungsinya melubrikasi atau membasahi mata. Jadi normalnya kita berkedip, ada yang nyadar nggak? Pernah ngitung nggak ya semenit kita berapa kali berkedip? Ternyata kita berkedipnya 15 kali dalam semenit. Itu artinya setiap 4 detik kita harus berkedip. Nah, tujuannya melubrikasi permukaan bola mata, mengurangi iritasi. Nah, kalau kita di depan komputer ternyata angka jumlah berkedip kita jadi menurun sampai setengahnya. Gitu ya, Dok, ya? Itu yang harus diwaspadai, sehingga kadang kalau kita punya artificial eye tear atau air mata buatan, kita bisa tetesin setiap jam untuk mencegah mata tuh jadi lebih kering. Itu sih sekalian di fase istirahatnya juga boleh. Oke, itu membantu buat kalian yang para pekerja, kan nggak bisa dipungkiri memang harus seperti Iya, itu harus kondisinya kerja. ya. Jadi ada tips and triknya nih dari dokter yang agak diturunkan laptopnya. Terus kalau misalnya memang sudah pegal sekali, istirahat dan tambahkan artificial eye tears ya. Iya. Tapi jangan sembarangan beli obat tetes mata juga ya, Dok ya. Iya. Konsultasikan juga dulu ke dokter spesialis mata atau mungkin dokter umum untuk membedakan mana tetes mata yang artificial eye tears untuk masalah kelelahan tersebut. Nanti dibelinya malah yang antibiotik dan lain-lain, jangan sembarangan juga ya teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari @the_greens. Siang dok, saya memiliki anak yang memakai kacamata, mulai memakai sejak belajar online. Kata dokter itu mata lelah, apa mungkin bisa kembali normal ya dok? Anak saya umur 9 tahun, bisa kembali normal nggak dok kalau misalnya? Iya, jadi sebenarnya sih kalau mata lelah salah satu gejalanya adalah kabur dia ya. Sebenarnya biasanya kalau dia murni karena kelelahan mata kabur, harusnya sih bisa kembali ya. Nah, biasanya kalau kita curiga dengan ini nih kaburnya kayaknya lagi dikit-dikit aja nih. Dikit misalnya minusnya 0,25, 0,5, itu mungkin kita curiga ini mungkin kelelahan aja, mungkin kita nggak sarankan langsung pemberian kacamata. Jadi kita KI dulu, kasih penjelasan, ini mungkin kelelahan mata, perlunya istirahat, bisa dari aktivitas dekat, terus kita kasih obat artificial eye tears, kemudian saya juga menyarankan biasanya kompres dingin sih biar lebih biar lebih rileks matanya sih. Jadi itu dulu kita evaluasi mungkin seminggu atau 2 minggu. Kalau dia benar kelelahan mata, dia biasanya normal lagi balik lagi. Cuman kalau dia beneran itu kelainan refraksi, ya sama aja segitu. Jadi memang dia lebih jelas harus dengan kacamata. Nah di saat itu mungkin ya memang harus dipakai kacamatanya itu, terutama untuk melihat jauh sih. Jadi itu ya teman-teman, tetap periksakan dulu ke dokter spesialis mata kalau anaknya mengalami keluhan, nanti akan dievaluasi butuh atau tidak menggunakan kacamata saat ini ya. Oke. Lalu pertanyaan dari @diawiyastiti. Siang dok, apakah yang menyebabkan minus dan silinder bisa bertambah gitu dan kapan perlu dicek rutin? Oh iya. Oke, dari minus yang bertambah itu tentunya aktivitas dekat saya bilang tadi ya. Jadi selain minusnya bertambah, biasanya silindernya juga keras sekali. Jadi akhir-akhir ini kita melihat setelah 2 tahun pandemi ini, saya lihat kelainan refraksinya ini udah mulai aneh-aneh meningkatnya. Dalam artian silindernya tinggi-tinggi banget. Jadi kalau minus kan kabur ya, jadi blur dia kalau ngelihat jauh. Kalau silinder nih berbayang dia, penglihatannya berbayang dia. Ya, nah, itu biasanya tinggi sekali, mulai di atas silinder 2, silinder 3. Itu yang sering kita hadapi. Ya penanganannya harus dengan kacamata karena sudah terjadi jadi terdapat kelainan kontur dari kornea yang membuat ini silinder atau astigmatisme. Kalau astigmatisme berarti kelainan bentuknya berarti ya dok? Iya, itu yang harus agak repot penanganannya. Biasanya sih kalau udah tinggi dengan kacamata pun nggak sampai normal sekali, dia masih ada ngeliat berbayang sedikit. Kebetulan saya juga mata astigmatisme ini dok ya, iya, Nah, kalau misalnya astigmatisme itu apakah dia bisa misalnya silinder berdiri sendiri atau pasti disertai minus atau plus gitu dok? Secara normal dia bisa berdiri sendiri, tapi yang kebanyakan kita lihat di lapangan pasti dia ada disertai dengan ininya. Entah dia minus, yang lebih sering sih minus sih, kalau plus lebih jarang ininya. Jadi minus plus silindris itu lebih repot ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-temannya, harus dicegah di awal. Lalu apakah diperlukan cek rutin dan seberapa sering pemeriksaan rutin? Biasanya kalau ngecek untuk maintenance, jadi kontrol rutin ya minimal ya setiap 6 bulan sekali sih sebisanya. 6 bulan sekali ya, buat lihat bertambah atau tidak minusnya. Iya benar sekali. Oke, semoga sudah jelas ya. Lalu pertanyaan berikutnya dari @ambigot89. Selamat siang dokter, izin bertanya untuk tindakan lasik, syaratnya apa dok dan di umur berapa?
atau visus berapa sudah bisa dilakukan? Lalu efek sampingnya, wah ini kayaknya mau lasik mungkin dia sekalian bertanya ya dok ya. Jadi syarat-syarat indikasinya mungkinnya indikasi untuk lasik, terus saat visusnya tuh berapa, penglihatan yang berapa dilakukan lasik. Jadi untuk lasik itu adalah satu tindakan bedah refraktif namanya dengan menggunakan laser ya. Jadi kita memanipulasi kontur atau ketebalan dari kornea sehingga didapatkan penglihatan yang lebih bagus. Nah ini biasanya syaratnya sih untuk umur ya, dia diharapkan di atas 17 tahun. Kenapa sih di atas 17? Karena secara teori di atas 17 tahun pertumbuhan bola mata dia mulai berhenti. Oh gitu. Nah, tapi tidak berlaku juga pada beberapa orang yang membawa genetik yang memang minusnya ini progresif atau miopianya progresif. Jadi naik setiap tahun terus naik meskipun udah umur 20 kok saya masih naik terus ya. Ini memang bawaan dari gen yang itu yang akan susah dilakukan lasik karena kemungkinan bisa setelah lasik bagus, kemudian dia nambah lagi minus, kembali lagi minus. Gitu sih, itu dari segi umur. Yang kedua, ada pemeriksaan screening pre-lasik ya. Jadi sebelum lasik ada pemeriksaan screening, itu dikerjakan dengan dokter dengan bantuan komputer. Komputer ini akan membantu memprediksi kira-kira minusnya ini akan bisa dikoreksi sempurna atau tidak. Jadi setiap orang ini berbeda-beda ketebalan korneanya ya. Jadi untuk koreksi lasik dia bersifat individual. Jadi nggak bisa gitu. Teman saya dia minus 7 mau hilang semua dok, saya minus 3 aja nggak mau hilang semua katanya. Nah, itu adalah pentingnya pemeriksaan screening pre-lasik. Jadi di sana yang akan ketahuan prediksi penglihatannya setelah lasik. Kalau setuju bisa dikerjakan, kalau enggak ya bisa dibatalkan. Itu sih. Apa bedanya kok bisa beda seperti itu dok? Ada yang minus 7 bisa benar-benar sembuh dengan lasik, ada yang minus 7 itu penyebabnya? Jadi pada prinsipnya kerja dari lasik adalah dengan bantuan laser dia menipiskan kornea. Jadi biasanya penyebab minus ada satu power refraksinya terlalu besar, biasanya akibat kornea terlalu tebal. Nah, ada yang kedua karena bentuk bola matanya lonjong. Nah, yang lasik bisa selesaikan masalahnya apabila penyebab dari mata minusnya adalah utamanya karena kornea terlalu tebal yang menghasilkan power refraksinya terlalu tinggi sehingga dalam ilmu fisika ya sinarnya akan jatuh di depan retina namanya. Nah, dengan laser ini kornea ditipiskan, kemudian harapannya power refraksi berkurang sehingga cahayanya mau jatuh pas di retina. Jadi balik lagi lasik itu tergantung individu berbeda-beda. Iya, beda-beda. Tergantung penyebab dia mata minusnya tuh apa dulu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan. Oh, sama satu lagi dok, efek sampingnya. Mungkin masih ada yang takut untuk lasik. Emang efeknya apa gitu dok? Jadi kalau lasik itu sebagian besar laser dikerjakan oleh komputer, sebagian lagi ada skill dari dokternya ya. Jadi efek sampingnya yang paling sering sih didapatkan biasanya ngerasanya matanya kering dia. Jadi matanya kering, biasanya berlangsung berapa hari sampai beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah lasik sih. Cuman bisa dibantu dengan artificial eye tears tadi untuk mengurangi keluhan. Jadi wajar itu ya? Iya, efek samping seperti itu. Nah, itu sih yang paling sering dirasakan. Yang paling sering dirasakan ya kalau misalnya efek yang lainnya jangan terlalu jauh dulu berpikirnya karena balik lagi pasti sudah dilakukan oleh tenaga profesional. Benar dan sekali. Efeknya itu hanya efek sementara. Oke. Lanjut lagi pertanyaan dokter dari @sutaatmaja. Selamat siang dokter, izin bertanya, walaupun misalkan kita punya keturunan mata minus atau plus, bila kita jaga dengan baik, apakah akan tetap kena juga? Oh gitu nih. Pertanyaannya bagus juga. Iya, tetap. Jadi kalau yang pengaruhnya minus, ada kemungkinan dia kena akan susah sekali membatasi. Akan dari pengalaman sih, sebagian besar yang memang anaknya atau saudaranya yang pakai kacamata, biasanya orang tuanya juga ada dia. Itu kuat tetap kuat sekali karena itu aktivitas kita tidak memungkinkan kita untuk menghindari, apalagi dengan kemajuan zamannya hampir susah sekali sih ini. Hampir susah jadi, sekali. Walaupun orang tuanya sudah punya genetik, anaknya memang mengalami seperti itu, tetap bisa setidaknya tidak parah kalau misalnya kita menjaga aktivitasnya ya, setidaknya seperti itu. Oke, lalu pertanyaan berikutnya dari @perlinmaritanti. Izin bertanya dokter,
saya memakai kacamata, selalu menjaga mata dengan tetap memakai kacamata agar minus pada mata tidak bertambah. Tetapi kenapa setiap tahun minus saya bertambah ya dok ya? Wah ini usia berapa? Kurang jelas mungkin ya. Kenapa terus bertambah gitu dokter? Iya, jadi yang minus bertambah baik lagi pada gen masing-masing ya, itu beda-beda. Ya. Ada yang progresif, nah sebenarnya saya harus tahu umurnya ya. Kalau di bawah 17 tahun, it's okay, pasti nambah sih. Cuman harapannya biar nggak terlalu banyak lah nambahnya ya. Itu sih apa lagi tadi pertanyaan? Itu tadi apa? Kenapa dia terus bertambah walaupun dia sudah menjaga menggunakan kacamata? Iya, dalam aktivitasnya kalau pertama kan seperti kita jelaskan ya, aktivitas dekat itu. Aktivitasnya iya, Ibu Parlin ya. Itu yang dominan sekali. Kalau kita di kota nggak mungkin dah nggak punya HP, nggak mungkin nggak pernah nyentuh komputer. Pasti kita itu yang membuat akan susah sekali. Memang tergantung dari kebiasaan kita. Oke, jadi mata kita tergantung apa yang kita lakukan ya. Iya. Oke. Ini pertanyaannya cukup banyak sekali ya dokter ya. Nanti kita sambung lagi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau memeriksakan matanya, silahkan datang ke rumah sakit kami. Kita punya dokter spesialis mata, Dr. Maderian Ananta. Beliau praktek pada hari Kamis sore jam 15 sampai jam 19. Lalu hari Jumatnya pagi jam 9 pagi sampai jam 13. Wah ini banyak sekali pertanyaannya dok ya. Sekarang kita masuk ke terapi kacamata dok ya. Kalau misalnya banyak sih dulu berita-berita ada kacamata yang bolong-bolong itu dok, katanya dengan menggunakan kacamata itu akan meningkatkan akan mengurangi gangguan mata, itu benar apa enggak, atau cuma iklan aja itu dokter? Iya, jadi kacamata itu kita sebut sebagai multiple pinhole ya. Jadi banyak bolong-bolong itu kacamatanya. Dia kalau pernah lihat di toko kacamata dia dijual warnanya hitam tapi ada bolong-bolongnya ya, tanpa lensa. Jadi plastik gitu deh. Itu secara teori apabila kita menggunakan kacamata tersebut kita tidak akan memperjelas pandangan. Itu benar karena dalam teorinya salah satu yang menyebabkan pandangan kabur adalah namanya aberasi sferis dan aberasi kromatis. Itu yang dikurangi dengan penggunaan kacamata itu. Tapi apabila kita menggunakan itu setiap hari tidak akan mengurangi minus. Jadi kalau itu dibuka ya kabur lagi. Itu sih. Ya, itu jadinya kacamata hanya untuk ya bantuan kita mendiagnosis ini kelainan refraksi, baru dengan kacamata dia mau bagus. Jadi kalau dengan kalau misalnya dengan kacamata multiple pinhole dia mau bagus, oh ini kelainan refraksi. Tapi kalau ketika pasien itu pakai kacamata tidak mau terang, berarti itu bukan kelainan refraksi, mungkin kita harus pikir ada kelainan lain yang menyebabkan mata kabur. Itu jadi aja sih. Itu bukan untuk mengobati ya, tapi lebih ke membedakan ya dok. Iya, jadi kita yaitu membedakan kelainan refraksi atau enggak. Balik lagi karena mata kabur itu bukan hanya karena kelainan refraksi ya dok ya, dan nggak semua mata kabur itu dibantu dengan kacamata. Nah sekarang kita membahas lebih lanjut tentang terapi-terapinya. Kalau misalnya tadi memang kelainan refraksi dibantu dengan kacamata, lalu tindakan plastik ya dok ya. Kalau misalnya untuk kasus-kasus lainnya yang paling sering selain kelainan refraksi dan katarak itu penyebabnya apa dokter? Biasanya sih keluhan kabur itu penyebabnya yang paling banyak ada 3 ya. Pertama kelainan refraksi paling tinggi, yang kedua adalah katarak, yang ketiga biasanya glaukoma dia. Glaukoma. Bahas sedikit tentang glaukoma itu apa? Jadi glaukoma adalah satu penyakit mata yang disebabkan karena peningkatan tekanan bola mata. Jadi ada faktor resiko peningkatan tekanan bola mata. Nah ini untuk mengetahui tekanan bola mata kita nggak bisa ngerasain, sebagian besar kita nggak bisa ngerasain, kita harus periksa. Kita harus periksa dulu ke fasilitas kesehatan, di sana baru kita ketahuan, oh tekanan bola matanya tinggi nih. Nah, biasanya balik lagi sama seperti minus, faktor yang paling berperan adalah keturunan. Jadi kalau ada orang tua, kakek, nenek, atau masih agak saudara jauh tapi masih ada hubungan darah punya glaukoma, sebaiknya sih kita harus cek tekanan bola matanya. Dia biasanya baru mulai bermanifest di usia 40 tahun ke atas. Kalau untuk gejalanya sendiri glaukoma? Jadi kalau glaukoma dia dijuluki sebagai pencuri penglihatan. Kenapa sih pencuri penglihatan? Karena sebagian besar pasiennya nggak sadar dia. Tiba-tiba dia baru sadar dalam keadaan stadiumnya lanjut. Jadi sudah kabur sekali, datang ke kita mau operasi atau mau lain, ternyata udah nggak bisa karena sarafnya sudah rusak. Jadi tekanan bola mata yang tinggi ini sekian tahun dia ngerusak saraf mata. Masuk ke gawat daruratannya juga ya? Bisa apabila tekanan bola mata tinggi sekali. Jadi normal tekanan bola mata kan ada di bawah 21 ya. Jadi kalau sudah di atas 21 dia sudah mulai
tinggi merusak saraf mata secara pelan-pelan. Apabila tingginya sampai di atas 40, biasanya pasiennya baru ada gejalanya sakit dia. Jadi biasanya sakit matanya sampai di kepala, kemudian berkeringat dingin, sakitnya tipenya nyut-nyutan ya. Jadi bayangkan di dalam bola mata ada cairan, itu tidak bisa keluar, sehingga akan menekan dia. Itu akan sakit sekali, dan itu yang biasanya kadang membawa pasien datang ke dokter mata untuk periksa. Dari sana baru ketahuan ternyata glaukoma. Nah, di sana kita mulai jelaskan kepada keluarga yang ngantar, biasanya bapak atau ibu apanya dari pasien ini. Kalau anak ya saya sarankan periksa juga, karena itu dia sering sekali untuk menurun ke genetik juga. Itu sih. Wah, itu termasuk bahaya juga ya teman-temannya. Jadi balik lagi, kalau misalnya pandangan kabur tuh jangan disepelekan ya, karena nggak cuma karena mata minus atau mata plus aja, tapi banyak lagi penyakit-penyakit di belakang yang perlu diperiksakan di dokter spesialis mata. Oke, lanjut ada pertanyaan lagi nih dok, terus mengalir dari @Nara Ajus. Dokter izin bertanya, umur berapa sih kita bisa laser dok? Oh yang tadi, dan apakah di GBM itu sudah bisa dokter? Kalau untuk laser maksudnya lastik ya, jadi biasanya secara persyaratan umurnya 17 tahun ke atas. 17 tahun. Tapi balik lagi nanti ke persyaratan untuk pemeriksaan atau screening prelastik. Screening prelastik dulu tetap ya. Screeningnya harus dijalankan dulu biar kita tahu dan nggak kecewa nanti. Kalau di Bali sendiri, di sini pelayanan lasik sendiri hanya ada satu ya, di Rumah Sakit Mata. Di Rumah Sakit Mata Bali Mandara ya dok ya. Jadi pusatnya masih di sana ya. Jadi tapi tetap kita screening dulu, teman-teman bisa screening di dokter spesialis mata dimanapun, bisa di GBM juga. Nanti kalau misalnya memang memerlukan sekali tindakan untuk lasik, pasti akan disarankan untuk ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Oke, lalu ini pertanyaannya masih basic dokter, dari @Sutatmaja. Izin bertanya dok, sering mendengar kata minus plus silinder, perbedaannya itu apa dokter? Mungkin ini buat yang tadi ketinggalan ya, perbedaannya apa itu? Iya, jadi kalau minus kita sebutnya sebagai miopia ya. Jadi minus itu adalah ukuran koreksi lensa ya. Jadi lensanya bentuknya cekung, kita sebut sebagai lensa minus. Nah biasanya pasiennya ngeluh kabur kalau ngelihat jauh, jadi pandangan kabur, jadi blur ya. Blur itu dia kemungkinan besar dia miopia. Kalau dia kaburnya hanya saat melihat jauh. Jadi dekatnya masih baca gini masih enak dia. Begitu lihat jauh, lihat muka orang kok nggak jelas ya, atau lihat tulisan waktu presentasi nggak jelas, itu curiga udah miopia atau mata minus. Yang kedua adalah hipermetropia atau mata plus. Sini biasanya pasiennya ngeluh kaburnya lihat jauh kabur, lihat dekat pun juga kabur. Nah, itu dikoreksi dengan kacamata lensanya cembung, itu yang kita sebut sebagai plus. Ini biasanya bisa terjadi pada semua umur, tidak harus yang usia tua. Jadi saya masih umur 20 kok plus dok? Ya memang itu dia. Jadi plusnya bukan karena umur, tapi karena kelainan di dalam bola mata. Jadi biasanya kalau yang saya bilang tadi, kalau minus dia biasanya kornea terlalu tebal atau bola matanya terlalu lonjong. Kalau yang plus ini kebalikannya, kornea terlalu tipis atau bola matanya terlalu pendek dia, sumbu bola terlalu pendek. Nah, itu penanganannya dengan kacamata atau bedah refraktif. Yang ketiga yang dibilang tadi, yang astigmat atau silinder, yang orang bilang itu astigmat, pasiennya sih biasanya mengeluhnya double, dia berbayang. Jadi kalau lihat huruf B kecil kayak angka 8. Sambil diperiksa ya teman-teman di rumah. Iya, nanti kalau lihat huruf O kok kayak huruf Q gitu dia. Biasanya kalau dari waktu pemeriksaan baca-baca huruf kita udah ngerasa ini dari huruf ini dibaca huruf ini, kita tahu ini kayaknya ada silindernya. Gitu sih. Jadi pengertian yang di awam sering dengar minus plus itu sebenarnya koreksi kacamatanya ya teman-temannya. Jadi mata minus itu karena dia rabun melihat penglihatan jauh, itu dikoreksi dengan kacamata minus. Begitu juga dengan plus itu dia rabunnya dekat, dikoreksi dengan kacamata plus gitu ya. Jadi itu buat edukasi ke teman-teman semua. Sedangkan yang silindris itu nama penyakitnya astigmatisme ya dok ya. Dia pandangannya biasanya berbayang melihatnya. Oke. Lanjut ada pertanyaan lagi dari @thegreens. Dok, pendapat dokter bagaimana tentang kacamata baca yang dijual bebas? Apakah itu memang bisa membantu mengurangi keluhan dan apakah aman dokter? Oh, ini kan banyak kita lihat di jalan,
sering dijual kacamata baca, mungkin tanpa ada resep dokter, tanpa periksa dulu. Itu menurut dokter bagaimana? Jadi kacamata baca yang dimaksudnya jual bebas ini adalah kacamata untuk orang presbiopia atau mata plus yang usianya lebih dari 40 tahun. Itu memang bisa dijual bebas. Jadi kalau memang untuk sementara sih sebenarnya dengan alasan tertentu belum bisa periksa. Kalau mau ngerasa misalnya udah ngerasa nih umur 39 kok rasanya kabur nih, nah itu atau 40 biasanya bisa coba-coba dari sana kok dipakai kacamata. Jadi coba-coba buat pas atau enggaknya. Iya, biasanya harusnya yang menjual sudah tahu ilmunya sih ya. Atau enggak kalau penjualnya nggak tahu, ya kita yang harus cerdas. Pilih sesuai dengan umur, jadi jangan semua dicoba ya. Jadi kalau umur 40 biasanya plus 1, jangan langsung nyoba plus 3. Pasti gitu. kabur ya. Jangan karena modelnya juga dipilih, model lucu, asal-asalan milihnya ya. Iya. Jadi kacamata yang dijual bebas itu adalah kacamata untuk baca ya. Iya, benar untuk, sekali. Mereka yang udah usia di atas 39 tahun, usia 40, silakan untuk membantu. Mungkin kalau misalnya belum bisa bertemu dengan dokter mata, misalnya di optik, tapi sih lebih disarankan jangan yang asal-asalan juga ya teman-teman ya, biar setidaknya teman-teman juga diinfokan sama penjualnya yang cocok yang mana, yang sesuai yang mana dengan usia gitu ya. Benar sekali. Tapi lebih baik lagi kalau misal ternyata dengan kacamata tersebut rasanya tidak pas, berarti kemungkinan bukan itu, bukan itu saja deh. Minus dan lain-lain. Itu dia butuh resep kacamata gitu ya dokter ya. Oke, wah pertanyaannya sudah banyak sekali dan menarik banget ya dokter ya. Terima kasih antusiasnya teman-teman ya. Ada 3, kayaknya sih tadi ada 3 pemenangnya ya dok ya. Yang pertama Dwi Astiti, yang kedua @thegrease, dan yang ketiga @yuma aditya. Silakan nanti buat yang disebutkan nama Instagramnya mendapatkan merchandise, silakan hubungi panitia. Oke dokter, terakhir dokter, ini sudah hampir 1 jam kita diskusinya ternyata karena saking serunya. Karena mungkin tadi saya bilang mata ini dia mungkin masih sering disepelekan oleh teman-teman di rumah. Banyak yang datang ternyata sudah minusnya berlebihan atau datang sudah katarak dan lain-lain. Sebagai take home message dari dokter buat teman-teman di rumah. Iya, jadi di era pandemi ini kita sih tidak memungkiri ya pekerjaan akan lebih banyak di rumah. Cuman kita harus lebih bijak ya untuk melakukan apa yang boleh, apa yang tidak, baik untuk kita maupun anak kita. Jadi kalau memang kerjaan kita kan sudah bersyukur banget ya masih bisa bekerja di era ini, ya kita harus kerjakan. Cuman harus diingat pesannya kalau memang kerjaannya memaksa kita berada di depan layar komputer atau monitor, harap diingat rule of 20-nya, setiap 20 menit kita harus istirahat, melihat jauh yang lebih dari 20 kaki selama minimal 20 detik. Kemudian posisi monitornya pun lebih diatur, lebih ke tilt down, jadi agak miring ke bawah untuk mengurangi intensitas sinar. Terus jangan lupa berkedip ya. Jadi katanya sih ada aplikasi ya untuk mengingatkan kita untuk berkedip. Ada aplikasi nanti mengingatkan kita setiap 20 menit kita harus istirahat dulu. Ada tuh aplikasinya. Bisa cari di App Store nanti ya. Terus bila ada artificial eye tears bisa ditetesin artificial eye tears ya. Kemudian tiap 2 jam harus bangun dari ini ya, jalan, take a break 20 menit untuk mengurangi kelelahan dari mata. Mungkin itu aja sih. Nah, itu ya. Oke, terima kasih banyak dokter Yan. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau misalnya kalian ngerasa capek di depan gadget, silakan ingat rule of 20-nya ya, karena pencegahan itu lebih baik dibandingkan pengobatan ya dokter ya. Buat teman-teman, kesehatan mata itu juga sangat penting karena mata kita untuk melihat dan jendela dunia. Oke dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan GBM Talk hari ini. Jangan lupa tadi kepada 3 pemenang untuk menghubungi panitia ya. Kita akan melakukan GBM Talk rutin lagi minggu depan. Jadi terus follow Instagram kami dan lihat update-update apa aja, GBM Talk topik apa aja yang akan dibahas, dan pastinya itu nggak kalah menarik. Oke, selamat siang, terima kasih.